Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sore hari ini kita masih diperkenankan bertemu kembali di podcast saya. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan satu pesan kecil saja. Saya ambil dari satu buku. Bukunya cukup menarik, silahkan kalau Anda juga ingin membeli. Saya membantu mempromosikan buku ini ya, yang dikarang oleh Denny Bekti ya, yang berjudul Islamic Growth Habits, kebiasaan-kebiasaan baik dalam Islam yang membuat kualitasmu makin berkembang. Ada satu bagian di dalam buku itu ya yang ingin saya sampaikan di kesempatan podcast kali ini berkenaan dengan ilmu ya, cinta ilmu ya, hobi ilmu ya, suka belajar ya. Nah, itulah yang akan kita bahas sebentar ya. Jadi di awal tulisan itu diceritakan, jadi ada seorang saudagar yang dermawan gitu ya. Kemudian dia didatangi oleh dua orang yang sama-sama, dua orang itu sedang terlilit hutang ya. Seperti di kita ini kan begitu banyak saudara-saudara kita yang hobi sekali untuk berhutang gitu ya. Dan sudah di podcast yang lain kita sudah sampaikan betapa bahayanya hutang gitu ya. Nah, dua orang tadi datang ke saudagar tadi yang dermawan tadi ya. Kemudian ditawarin, kamu mau saya kasih uang untuk melunasi hutang-hutang kamu, atau kamu saya kasih buku, saya kasih satu tulisan yang bercerita tentang bagaimana saya membangun bisnis saya ini gitu ya. Nah, ada satu orang di antara yang datang tadi langsung mengambil uangnya gitu ya. Kemudian yang satunya memilih untuk ya udah saya minta bukunya saja gitu ya. Nah, selang beberapa waktu, kira-kira 1 tahun, ya, keduanya itu kembali gitu ya kepada saudagar tadi. Yang pertama, yang dipinjamin buku tadi, diberikan buku petunjuk bagaimana membangun bisnis yang berhasil gitu ya. Itu datang dengan membawa sejumlah uang atau sejumlah barang ya, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh saudagar yang dermawan ini. Sedangkan yang satunya yang membawa uang untuk menyaur utang-utang kembali lagi mendapatkan masalah utang lagi ya, dan kembali meminta bantuannya untuk bisa melunasi utang-utang tadi. Nah, dari dua hal tadi kita bisa melihat apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita lihat. Tentu saja ini adalah kaitannya dengan ilmu. Ada satu pepatah ya, dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah ya. Dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah dan bermakna. Jadi memang tuntutan ilmu ini
Islam saya kira kewajiban menuntut ilmu ini memang secara hukumnya juga wajib ya. Bahkan kita dituntut untuk menuntut ilmu dari buayan sampai kita meninggal gitu ya. Sepanjang kita masih hidup, kita masih waras, kita masih sadar, maka kewajiban kita terus untuk menuntut ilmu ya. Tentu ya bagaimana kemudian kita mencari ilmu itu bisa kita jadikan sebuah kebiasaan, bahkan kita tidak sekedar mau belajar tetapi kita betul-betul cinta terhadap ilmu ya. Nah, ada tip dari pengarang buku ini ya, bagaimana kita supaya cinta terhadap ilmu. Jadi yang pertama adalah gemar mengikuti kajian ya. Jadi ketika ada kajian di mana-mana ikuti ya. Apakah itu kajian agama ya, ataukah itu kajian ilmu-ilmu lain ya. Jadi perbanyak itu gitu ya, untuk terus kita menambah pencas kita. Kemudian juga yang kedua adalah hobi belajar dari pengalaman. Jadi selalu menjadikan pengalaman itu menjadi guru ya. Ada satu ungkapan, experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Ini salah satu kata-kata yang diajarkan oleh kakak saya ya waktu saya masih di SD ya. Waktu itu ada lomba pidato di, kalau tidak salah di hari guru atau hari apa gitu ya. Jadi kemunculah kata-kata itu dan masih teringat sampai sekarang, yaitu experience is the best teacher ya. Kemudian yang ketiga adalah juga kita harus bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi tidak mudah menjadi pendengar yang baik, dan saat ini saya kira ilmu untuk menjadi pendengar yang baik itu perlu kita cari ya, karena ini akan sangat dibutuhkan ya ketika saat ini banyak sekali orang galau ya, orang yang banyak masalah tentang kejiwaan, dan salah satunya ya ketika banyak orang galau ya, untuk menyalurkan kegalauan itu harus bertemu dengan orang yang bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Walaupun di sini konteksnya berbeda ya, tetapi memang menjadi pendengar yang baik itu adalah orang bilang menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Jadi ketika kita di forum-forum kajian atau kita sekolah gitu ya, kita kuliah gitu ya, jadilah pendengar yang baik ya. Pendengar yang baik adalah yang mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh para penebar ilmu ya, apakah itu guru, apakah dosen, apakah ustadz, apakah kiai gitu ya, siapa saja ya, itu kita bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi itu 3 tip ya. Kemudian juga yang memang karena walaupun itu bukan satu-satunya gitu ya, itu yang perlu kita gerakkan adalah bagaimana kita menjadi penggemar untuk membaca buku ya, buku apa saja gitu ya. Terakhir ini saya sejak COVID itu selalu berusaha gitu ya, memberikan buku-buku kecil gitu ya, saya beli, cari buku-buku diskon gitu ya untuk kita sebarkan gitu ya, dengan harapan memang sengaja saya cari buku-buku yang kecil, satu harganya murah ya. Kemudian kalau ketika kita bagi kepada teman kita ya, atau saudara-saudara kita atau siapa saja itu ya, rata-rata mereka menjadi ya tidak keberatan lah ya. Kalau langsung buku yang besar itu kan butuh untuk orang-orang yang memang sudah menjadi pecinta buku gitu ya. Walaupun buku ini memang tidak menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi saya kira lewat bukulah untuk saat ini itu ya, itu yang paling penting gitu ya. Syukur-syukur kemudian setelah kita banyak membaca buku, kita punya kesukaan untuk menulis kembali gitu ya, termasuk juga berdakwah ya.
Seperti juga langkah saya ini melalui podcast ini gitu ya, itu juga ya sebagai bagian dari mensosialisasikan berbagai pengetahuan yang kita miliki ya, apa-apa yang pernah kita baca, apa-apa yang pernah kita dengar, apa-apa yang telah menjadi pengalaman pribadi kita, ketika itu sekiranya bermanfaat ya bisa kita sharekan di forum podcast ini gitu ya. Jadi supaya ya berbagai cara lah untuk meningkatkan orang itu akhirnya mau belajar ya. Podcast yang antara 5 sampai 10 menit saya kira juga cukup membantu ya. Baiklah, jadi itulah satu kebiasaan yang harus kita biasakan ya, untuk terus mencari ilmu, terus belajar, terus mencintai buku gitu ya. Ada satu, saya tutup dengan satu hadis riwayat Muslim ya, barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ya. Jadi yakinlah bahwa dengan menuntut ilmu maka surga juga akan menanti kita. Ya, sekian, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.